apa sih Pak enaknya jadi wali kota Medan, Pak? Enaknya Ada dong pasti Pak. ada kayaknya. Enaknya rumahnya dijagain Satpol PP, kamera-kamera, CCTV dan semua itu biasanya ada di Dinas Perhubungan semuanya. Eh, Enaknya biasanya jarang ngalasin lampu merah. Karena dia tahu kok mobil wali kota mau lewat, diijoin. Oh, iya. Nah, cuman kadang-kadang saya buat keselnya aja. Maksudnya gara-gara kita mau lewat, saya masih di ujung sini, yang ujung sana diijoin. Jadi orang lain macet gitu. Saya bilang jangan menjilat kali kayak gitu, saya bilang. Disebut Pak Bobi pengen konsen. Iya. Disebut Tolong ya ini ya. Nanti apa Kak, mau sepeda, mau apa tuh tinggal bilang aja. Aduh, beasiswa Pak. Beasiswa aja ya. Jadi Pak, seandainya nih Bapak jadi superhero, Bapak pengen jadi superhero apa dan punya kekuatan apa nih Pak? Kira-kira. Superhero ya. Apa kira-kira Pak? Nah, jadi kok dibilang tadi masih peduli nggak sama Medan, masih perhatian nggak? Ya harus. Ya harus gitu ya Pak ya. Betul ya Pak? Betul ya. Jadi ngomongin Pak. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Misalnya kita udah cerita soal kesehatan, benar, soal infrastruktur, ya Pak ya. Habis itu soal banjir. Banjir. Selanjutnya apa Pak? Program. Selanjutnya apa ya? Lupa saya nih. Ini banyak banget nih kayaknya kalian. Selanjutnya tentang heritage ya. Heritage. Oke, Gedung Warren Huis kemarin. Gedung Warren Huis. Ya, sebenarnya itu arahnya ke wisata. Cuma kalau kita bilang wisata kan tidak terfokus ya. Jadi kita fokuskan itu ke heritage. Karena kita kan di Medan nggak punya gunung. Kayak di Brastagi kita nggak ada udara dingin di Medan ini. Panas aja bawaannya kan. Ngamuk aja. Iya, panas aja terus ya. Laut kita nggak punya. Untuk jadi wisata ya maksudnya ya. Kalau untuk kegiatan ekonomi kita ada Belawan. Tapi untuk wisata kita nggak punya. Jadi yang punya kita ini adalah ya sejarah kita ini. Sejarah kota Medan terbentuknya seperti apa. Kenapa di sini multi etnis? Kenapa ada Istana Maimun? Kenapa ada Chong Afi? Kenapa ada di sini Kampung Madras? Kan gitu. Dan itu semua yang sebenarnya pengen kita kemas, kita ceritakan untuk menjadi tempat-tempat wisata di kita. Nah, bisa kita kenalkan melalui kebudayaan mereka, mulai dari makanannya, pakaiannya, bangunan-bangunan mereka. Nah, ini yang sebenarnya pengen kita kembangkan. Jadi wisata sejarahnya di Kota Medan ya. Jadi ikon wisatanya ya Pak. Nah, yang terakhir Pak. Yang terakhir apa ya? Oh, kebersihan. Kebersihan. Bapak dapat contekan ini. Kebersihan karena kemarin pas kita masuk itu Medan kan pernah dinobatkan ya. Medan pernah dinobatkan sebagai kota terjorok di Indonesia. Oke, boleh dicek lah. Boleh dicek. Kita googling ya kan. Itu pas jadi kalau itu nggak menjadi perhatian buat pemimpinnya juga ya bakal dicap seperti terus dan dapat predikat itu terus. Benar banget. Ya, jadi kita pengen Medan ini ya bersih lah. Bukan hanya dari Pemko-nya, bukan dari pemerintahnya, tapi kita pengen ngajak masyarakatnya sebenarnya. Semua masyarakat ini harus bisa menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Ini yang kita inginkan dari gerakan masyarakatnya. Tapi kok dari pemerintahnya sendiri, itu kita ngapain Pak? Dari pemerintahnya sendiri, ini Medan itu jadi kota terjorok waktu itu predikatnya. Penilaian yang paling krusial itu adalah di TPA-nya sebenarnya. Di mana-mana kayaknya TPA itu. Tapi TPA kita waktu itu
TPA kita waktu itu masih open dumping namanya, ada sistemnya open dumping. Itu sebenarnya secara aturan, jangankan internasional ya, aturan kita di nasional saja itu sudah dilarang, sudah tidak diperbolehkan lagi untuk membuat TPA sistemnya open dumping. Jadi harusnya kita punya TPA Harusnya kita punya TPA itu minimal standarnya itu adalah sanitary landfill itu. Itulah yang harus di ini. Tapi kita Medan belum punya waktu itu. Kita Medan belum punya, makanya kita dapat predikat waktu itu masih kota terjorok. Nah, pada saat itu saya dan Bang Aulia di sini kita komitmen ya kita harus bisa keluar dari kategori itu. Jadilah kita bangun kemarin sanitary landfill. Sudah selesai sekarang, sudah digunakan. Masih di TPA Terjun. Masih di TPA Terjun. Itu hanya sistem pengumpulan sampahnya saja yang bisa, yang bukan hanya sekedar ditumpuk kayak sekarang di iniin apa namanya yang ada di sistem pendamping itu, tapi dia ada sistem tersendiri untuk sanitary landfill. Nah, itu dan kemarin kita sudah kerjasama dengan beberapa untuk pengelolaan sampah. Nah, ini memang ada sedikit kendala kemarin, bukan nggak mau disalahkan ya, cuman memang kendalanya bukan di kami, kendalanya betul kita sudah oke semua, mereka minta syarat A, minta syarat B, minta syarat C, oke kita penuhin, kita bilang bahkan kita harus menambah lahan lagi untuk TPA-nya kita oke kan, bukan kita tambah lahannya, kita siapkan anggarannya, asal ini bisa dikerjasamakan agar sampah-sampahnya ini bisa dikelola dengan baik. Tapi waktu itu karena ini mau dijadikan gas waktu itu. Mau dijadikan gas, aturan kita waktu itu belum bisa mengekspor waktu itu. Jadi kita masih nunggu terus ini sampai sekarang perpresnya sudah setahu saya. Tapi permennya yang belum, peraturan menteri, KLHK-nya yang belum. Nunggu peraturan menteri, habis itu baru kita bisa. Karena dia kan mau mengambil gasnya, itu mau dikirim ke Eropa. Nah, itu belum bisa waktu itu. Iya. Ini berarti PR kita yang masih agak lumayan gede masalah sampah ini ya Pak ya, karena masih nunggu. Itu menunggu begitu itu oke, sebenarnya itu bisa dijalankan. Dari peraturan menteri. Betul. Kita udah tahu banyak banget ya Pak soal program yang lagi Bapak jalanin sekarang. Mungkin kita kayak anak-anak muda sekarang baru coba gitu sama program. Iya, Pak, jadi banyak ilmu loh kali ya. Jadi kayaknya gampang banget untuk komen-komen negatif tadi ya Pak ya. Ya nggak apa-apa itu. Ya nggak apa-apa. Gowo. Bapak woles aja ya. Banget Bapak ngadepinnya ya kan. Slow gitu. Buat warga-warga kerepotan, ini kan kita udah update nih soal program-program Bapak. Benar. Ngomong-ngomong soal update, kalian pastikan juga biar jadi si paling update, kalian follow sosial media Ngerepotin. Di situ ada berita-berita nggak cuma seputar Kota Medan ya, Nda ya. Benar. Ada juga berita nasional, ada juga berita internasional. Jadi silakan follow sosial medianya Ngerepotin. Ada di sini, dan di sini. Oke. Jangan lupa juga follow sosial medianya Bapak ya. Instagram Bapak. Bobi Nasution. Biar update sama berita-berita terbaru dari Kota Medan. Channel YouTube-nya dong, Kak. Channel YouTube Bapak ada juga. Bobi Nasution. Ini official ya Pak ya? Official. Oke. Jadi kegiatan Bapak sehari-hari bisa ada di channel YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe ya, punya Pak Bobi. Dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol yang gak enaknya nih Pak. Si Bapak yang paling mengurusin Kota Medan. Paling repot ya. Iya, benar. Yang paling menanggung jawabin Kota Medan. Yang menerima komentar-komentar negatif juga nih. Nah, sekarang Pak, kita cerita-cerita yang enaknya nih Pak, biar balance gitu ya kan Pak. Apa sih Pak enaknya jadi wali Kota Medan Pak? Enaknya? Ada dong pasti Pak. Ada kayaknya. Enaknya rumahnya dijagain Satpol PP. Wah, cakep. Iya. Rumah kalian dijagain Satpol PP. Nggak mungkin lah warga kerepotan ya Kak. Kecuali begal. Betul. Dikepung sama Satpol PP. Dijagain Satpol PP rumahnya. Itu enaknya. Lagi dong Pak, lagi Pak. Apa ya? Nah ini sebenarnya enak, tapi saya sering marah juga di bagian ini nih, mau saya ceritain nih. Oh iya, betul Pak. Karena kita punya dinas perhubungan. Dinas perhubungan itu ini yang biasanya ngatur lampu lalu lintas juga itu ada di dinas perhubungan. Kamera-kamera, CCTV dan semua itu biasanya ada di dinas perhubungan semuanya. Enaknya biasanya
jarang ngerasain lampu merah. Oh, Karena dia tahu kok mobil wali kota mau lewat, diijoin. oke. Oh, iya, iya. Nah, cuman kadang-kadang saya buat kesel aja. Maksudnya Heeh. gara-gara kita mau lewat, saya masih di ujung sini, yang ujung sana diijoin. Jadi orang lain macet gitu. Saya bilang jangan menjilat kali kayak gitu, saya bilang. Disebut Pak Bobi pengen konsen. Iya. Disebut Tolong ya ini ya. Kita masih di ujung, saya udah sengaja saya pelan-pelanin biar ya kirain ngetes ini bakal merah nggak, rupanya nggak merah juga, diijoin. Berarti tapi yang lain jadi ngantri panjang kan. Bapak sebenarnya nggak terlalu suka. Biasanya di situ langsung saya tegur, jangan yang lain juga, apalagi di jam-jam macet ya. Iya. Di jam-jam macet, di jam-jam orang pulang kerja, di jam-jam Pergi. orang berangkat kerja, nggak usah Tiba-tiba terlalu, Bapak lewat. jangan usah terlalu Orang apa nggak seneng tadi. sama Bapak. Jadi Apa Iya, jangan klakson terlalu itu nggak? ngengkol kali gitu loh. Iya Pak ya. Apa nggak tin 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 gitu Iya. ya. Heeh. aduh, Berarti itu aja itu enak tapi nggak iya, enak tapi gitu ya. enak nggak enak ya? Ya itulah enak nggak enak makanya. Emang nggak enak Sebenarnya Pak ya. Ada Yang lagi di nggak Jakarta Pak? Satpol PP tadi paling enak itu. Oh, itu yang paling Ini kalau best pesan, ya. pesan makan gitu Pak, nggak langsung ke Bapak, berarti Bapak pesan GoFood Iya. juga nggak sih? Nggak ya? Istri paling sering. Tuh, Ah. sering ya. Berarti Iya, iya. makanannya dari panjang protokolnya. Enggak, sama Enggak. biasa, Oh, biasa aja. Oh, sama berarti. Nanti kok panjang udah dingin duluan makanan. Oh iya. Bapak pesan sate atau ini sakit? Enggak lah, biasa itu. Oke, Pak, kepikiran kadang-kadang Pak gitu. Bapak nganter GoFood aja jauh gitu takutnya. Iya. Pak, ini kita anak Medan berarti ini kayaknya Hmm. fair-fair ya, Ndah ya. Benar. Kalau misalnya di sosial media itu Bapak ada bikin kegiatan yang programnya oke, anak-anak Medan pasti dukung gitu ya, Pak. Hmm. Ini Pak, kalau misalnya pas Bapak bikin kegiatan yang keren-keren nih, Hmm. kayak si KTP tadi, Hmm. berobat gratis pakai KTP di seluruh seluruh Indonesia. Hmm. Terus Bapak juga punya program yang mengurangi angka stunting di Kota Medan, Oh, dan iya. itu berhasil juga ya Pak, ya kan? Kita kalau nggak salah terendah ya. Kita Terang kemarin ya, akhirnya di zaman di Bapak ya. Indonesia. Di Indonesia. Kita. Karena kita dari prevalensinya itu dari berapa ya? 19 ya? 19, sekian persen. Sekarang Ya masih ada, memang masih di angka 5%-an. Tapi Wow. itu kalau nggak salah Progres kemarin banget lah ya, di Pak ya. Semarang kita nerima penghargaan juga. Tapi saya nggak hadir kemarin di sana. Itu jadi yang terendah masalah prevalensinya ya Oh, di keren. Indonesia ya. di Indonesia. Keren banget Singkat saya nanti saya cek dulu jadi nanti. Cek kita. Di kamar-kamarnya gitu ya. Bener-bener sekitar segitu lah ya Pak. Iya, iya, iya. Dan Bapak juga ini punya prestasi nih, laporan keuangan Kota Medan kita nih Pak, punya Iya. predikat wajar tanpa Wajar pengecualian. tanpa Selama pengecualian. 3 kali berturut-turut. Iya, Itu keren kali gitu Pak. mudah-mudahan Ini kan- keren lah. Kan kalau misalnya kita tadi soal banjir-banjir tuh pada kirim-kirim komentar negatif gitu. Nah ini di program-program yang Bapak yang keren-keren ini, ada nggak yang tiba-tiba DM Bapak, makasih ya Pak programnya keren kali. Ada yang gitu nggak sih Pak? Iya. Ada, tapi dari kepala dinas itu. Ya, nggak ada tadi, ngengkol. Iya. Banyak yang kayak soal kayaknya ya Pak. Betul, iya. Nggak, kan saling mengapresiasi lah. Oh, Saling iya. mengapresiasi. Kan Pasti kan, dekat dulu, ya, Pak. dari dinasnya kan biasanya apresiasi. Sebenarnya bukan mengapresiasi wali kota, yang mengapresiasi diri sendirinya itu kan gitu. Benar-benar kan kerjanya bareng-bareng ya Berarti Pak ya. mereka kerja bareng-bareng, kan kerja sama-sama. Jadi berarti memang tetap ada yang mengapresiasi pekerjaan Bapak ya, yang Ya keren-keren. pasti ada lah. Walaupun orang terdekat. Ya, Tidak kadang-kadang kan mau warga apresiasi Indonesia, nggak harus diucapin ya. Iya, Pak. Nggak harus diucapin, pasti kan mereka mandang kita sudah berbuat saja ya alhamdulillah kan Iya gitu. sih. Kayak Jadi Bapak nggak tuh perlu dipuji-puji, nggak perlu mantap Pak apa gitu. Oh, iya, iya, iya. usaha malah dipuji lah ya. Nggak perlu gitu Bukan, ya. nanti gitu kok ya. banyak kayak gitu kan berarti keluar lagi kan gitu. Oh, Iya juga. Gimana? Kita belum mulai memuji tadi. belum kali ya. Kan belum keluar. Hmm. Jangan ya Pak. Astagfirullah. Kita udah ngobrol panjang lebar nih Pak. Ada punya teka-teki buat Bapak. Ini biar Teka-teki. Kita Oke. santai kayak Jangan dulu jangan dikit ya, Pak. susah Kak ya. susah pasti dong. Bisa teka-teki gampil Pak. Iya, Bapak ada aja. Pak ini ada punya teka-teki. Ban apa yang berat? Waduh, Ban yang berat. apa nih? Coba Ojek. dipikirin. Aduh, Warga kerepotan coba pikirin. aduh, warga kerepotan coba. Berat nih Pak pertanyaannya Pak. Ban yang berat apa ya? Apa tuh Pak? Aduh Pak, Indah kepikiran? ini nggak tahu, Nggak tahu ya. nggak tahu. Oh Ada kali yang- Banten kali bukan?
Bantal. Bantal. Iya sih kalau pagi-pagi berat sih, Pak. Berat, Aduh, berat, nggak level. berat bangkit dari bantal. Iya kan bener, Pak. Tapi bukan itu. Aduh, Apa Ini lebih ban? berat lagi dari bantal, Pak. Ayo, Pak. Sedikit lagi, Pak. ini ya. Waktunya habis, Bapak. Maaf Apa? sekali. Ada waktunya ya? Ada waktunya. Ini, kalau Bapak tahu, ban yang paling berat adalah bantuin Pak Bobi ngurusin Kota Medan. Waduh. Wow, Kurang gerak. Pak, Masuk itu. nih ngengkol tadi ya. berat banget ya. Masuk. Aduh, Ya udah deh, nggak apa-apa. iya. Pas ya, Pak. Berat ya, Pak, ya berarti. Pas. Pas. Tadi. Nanti Nanti kita- apa nggak mau sepeda, mau apa tuh tinggal bilang aja. Aduh, beasiswa, Pak. Beasiswa. aja ya. Kapan kita dengar begitu ya, dapat handphone, dapat beasiswa gitu. Kita kapan ditanya, dah? Iya, Belum. mungkin ditunjuk ya. Kita tunggu sampai pulang nanti. Siapa tahu dicegat di depan. Pak, kode sih, Pak. Pak, ini kita kalau ceritakan semua orang punya mimpi nih, Pak. Bapak masih muda, mimpin Kota Medan, pasti Bapak punya mimpi-mimpi lah buat kota yang Bapak pimpin gitu. Ale mau nanya, Pak, apakah, biar ngeri Pak pertanyaannya, apakah mimpi atau cita-cita Bapak untuk Kota Medan yang belum kesampaian, Pak? Apa ya? Ya sebenarnya kalau kita pengennya sih seluruh warga Kota Medan ini kan kebijakan yang kita buat ini kan pengen buat sejahtera. Pengen masyarakat kita sejahtera, apapun yang kita bangun hari ini efeknya ke depannya itu akan sejahtera, inginnya. Kayak banjir tadi kita pengen, kalau banjir bukan hanya rumah orang yang merasakan dampaknya, tapi orang mau usaha di sini juga akan males kan. Oke. Males. kalau Jadi bikin usaha investasi di sini nggak tuh- masuk, Benar. lapangan kerja nggak ada, Iya. nggak sejahtera nanti ujung-ujungnya masyarakatnya. Jadi bukan hanya sekedar rumah saya kebanjiran atau rumah saya tidak kebanjiran, tapi efeknya akan berdampak besar sama dunia usaha. Oke. Ya misalnya orang mau buka kafe juga, kalau kafenya kerendam gimana? Benar, Pak. Kan itu. Habis itu infrastruktur yang kita bangun, kita inginnya sama. Kalau jalannya itu semakin macet, semakin jelek, semakin banyak orang menghabiskan waktu di jalan, kos untuk kos untuk aduh kok lupa pula, kos untuk dia berkendara pasti akan lebih tinggi. Otomatis nanti harga satuan barangnya pasti akan naik juga. Nah, itu pengaruh juga ya, Pak ya. Pengaruh Pengaruh ke UMKM-nya kita juga. ke UMKM, ke dunia usaha juga ngaruh. Jadi bukan hanya kita hari ini pulang kantor macet, bukan mau berangkat kerja macet, tapi berapa banyak nanti barang-barang yang harus terdeliver itu kena macet juga. Kosnya jadi akan tinggi nanti kalau itu terus dibiarkan. Kos tinggi, orang nggak mau investasi di sini, nggak ada lapangan kerja, orang nggak ada kerja, nggak ada makan, nggak sejahtera. Oke. Sama kayak kesehatan, semua pasti ujung-ujungnya akan ke sana. Jadi kita pengennya, kita inginnya seluruh warga Medan ini sejahtera. Seluruh warga Medan sejahtera, kalau bisa sesuai cita-cita Bapak Presiden, itu salah satu hal yang harus dihilangkan, bukan dikurangi tapi dihilangkan adalah kemiskinan ekstrim. Oke. Kita pengen kemiskinan ekstrim di Kota Medan ini hilang 0%. Ini yang harus kita sama-sama, mudah-mudahan poin-poin tadi bisa kita kerjakan, dan mudah-mudahan poin-poin itu efeknya besar, karena tentunya efeknya bukan 1-2 hari atau sebulan 2 bulan, tapi efeknya pasti akan ke depannya lebih, semakin waktunya panjang, pasti efeknya akan semakin panjang juga, pasti akan semakin. Itu yang pengen kita lihat dan kita rasakan untuk warga Kota Medan itu. Untuk Medan yang lebih sejahtera tadi ya, Pak ya. Pak, kalau tadi kita cerita ngomong soal UMKM sedikit ya, Pak ya. Gimana nih support Bapak untuk UMKM Kota Medan, Pak? UMKM, ini panjang lagi nanti Mbak kalau saya ceritain. Aduh, yang tersingkat, yang terdekat sama Bapak aja deh kalau gitu. Sebenarnya itu tadi di program, salah satu masuk program kita ya, Heritage itu sebenarnya kok dibacain di situ ada Heritage garis miring untuk UMKM. Oke. Karena sama juga kemarin itu masalah COVID juga, banyak pelaku UMKM kita ini harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Karena kita tahu 98 kita pernah kena krisis,
itu para pelaku UMKM kita sebagai punggung punggung ekonomi kita pada saat itu tahun 98. Justru mereka yang nolong perekonomian. Oke, dari UMKM ya Pak ya. 2008 kita pernah kena krisis juga sedikit. Itu sama, pelaku UMKM juga nolong kita. Tapi di 2020 kemarin, kita di akhir 2020, di awal 2021, itu ada COVID, diawali dengan krisis kesehatan, krisis ekonomi, habis itu yang ikut terpukul itu masalah pelaku UMKM. Malah iya. Ikut terpukul Ikut juga. terpukul. Nah ini harus diselamatkan. Kalau nggak diselamatkan, mereka recovery-nya pasti beda lah sama korporat-korporat besar. Recovery mereka harus ditolongin sama pemerintah. Jadi kita nolongin mereka waktu itu, para pelaku UMKM di 2021, ketika kami masuk ke sini, persoalan mereka bukan hanya sekedar modal. Tapi pada saat COVID itu, persoalan mereka adalah nggak ada yang beli. Karena mereka jualannya, pada saat waktu itu masih bingung mau digital, masih bingung mau cara pembayaran digital dan segala macam, masih bingung semua. Jadi kita waktu itu di sana hadir, bukan hanya ngasih modal ke mereka, ngapain ngasih modal besar-besar juga jualannya nggak laku kan gitu. Iya Jadi benar. kita waktu itu menjadikan diri kami sebagai buyer mereka. Oke, jadi kolaborasi dengan UMKM atau memang jadi buyer Enggak, aja? kami jadi buyer. Oke, membeli produk-produk UMKM. Karena kita waktu itu yang menjadi salah satu jadi tulang punggung pada saat COVID itu adalah keuangan pemerintah, keuangan negara. Belanja pemerintah itu kita diminta bisa efektif dan tepat sasaran. Nah, jadi misalnya kita belanja kita minta ke para pelaku UMKM itu harus ke sana biar mereka bisa bangkit. Jadi sama-sama tadi sinerginya kita yang belanja ke mereka. Kita yang belanja. gitu. Jadi kita waktu itu tetapin mereka waktu itu kita jadikan pihak ketiga kita. Jadi pihak ketiga kita, jadi makan minumnya Kota Medan waktu itu semuanya kita minta dari para pelaku UMKM. Oke. Bayangin waktu itu di tengah COVID untuk nyari uang puluhan miliar pasti nggak gampang ya. Iya dong Pak. Nah jadi kita yang ngasihin puluhan miliar itu. Kita belanja kita itu lebih dari 50 miliar untuk makan minum saja. Dan itu benar-benar membantu UMKM ya Dan Pak itu ya? kita wajibkan para pelaku UMKM itu yang kita beli dari mereka. Melalui kecamatan-kecamatan kita minta data para pelaku UMKM, kita daftarkan sebagai pihak ketiga kita dan kita belanjakan ke mereka. Nah, itu bayangkan 50 miliar lebih di tengah COVID. Benar. Mereka nggak perlu cari buyer lagi, nggak perlu promosi sana-sini, ibaratnya kita yang beli. Nah, Iya. karena memang seperhatian itu ya Pak. Harus, kalau nggak kita, Benar. ya kalau kita nggak perhatian ya kita sendiri yang ribet gitu nantinya. Kita Ini sendiri yang susah. Bapak all out banget sama kita ya Kak ya. Itu Udah bukti semua cinta. Itu pas COVID, sekarang kita lanjutin terus itu. Sekarang masih kita lanjut terus? masih kita lanjutin. Sekarang kita perbarui salah satunya sistem pembayarannya. Karena waktu itu banyak yang ngeluh. Ya kita tahu lah kerja sama pemerintah ini. Beli hari ini nanti dibayar sebulan lagi. Nah, gimana tuh Pak? Uangnya habis duluan. Ih, cobalah kayak gitu. Nanti ya. ujungnya minta modal lagi kan gitu-gitu. Nah, jadi waktu itu kita buat solusi, kita minta waktu itu kita terbitkan kartu kredit pemerintah. Itu fungsinya kayak kartu kredit, ya, persis kayak kartu kredit biasa. Jadi kita beli barang itu hari ini, jam sekian, dibayar detik itu juga. Langsung di payment. Jadi langsung pelaku UMKM itu putaran uangnya langsung. Iya, sebenarnya. Jadi nggak nunggu lagi seminggu, nggak nunggu lagi sebulan, karena saya dengar ada yang sampai sebulan nunggu pembayaran. Iya Pak. Nanti minta bayar, Makanya. minta ini lagi kan gitu. Nah, itu Panjang lagi prosesnya ya kan Pak. panjang. Dan sekarang kita netapin setiap hari Selasa itu baju kita, dulu kan baju coklat ya, baju coklat itu. Sekarang kita pakai baju casual. Oh, Ya, kayak saya, makanya di hari Selasa saya pakai ini. Ini UMKM. produk lokal, bajunya. Bajunya. Yang boleh dicek nih mereknya. Cakep. Nanti boleh dicek ya. Sepatunya kita kerjasama memang, belum produksi di sini, tapi ada beberapa desain kita kerjasama sama pengrajin, bukan pengrajin
desainer ya, desainer lokal di Medan. Oke, oh, Ini kayak saya pakai, kolaborasi sama yang brandnya. teman-teman sini pakai tuh, Jadi nah, seragam tuh nih, Pak. apa? Jadi seragam di hari Selasa ya. Seragam dari, Ah. nggak seragam, Casual. casual di hari Selasa. Bapak tadi bajunya brandnya apa, Pak? Boleh Ini saya nggak tahu nih di ini. Iya, iya. Ada di Nanti sini. aja Pak ya. Pokoknya dari Bapak nanti kita tag brand. Ini kita sekarang belinya di Kedan, Mbak, namanya ya. Oh iya. Kedan. Kedan. Oke. Kepanjangannya saya agak lupa nih. Apa? Oh iya, kedai Kedai elektronik elektronik Medan. Medan. Ya seperti marketplace biasa, tapi itu kita barang-barang lokal dan kita minta semua ASN kita di Pemko Medan ini ada 20.000 orang. Itu Untuk- wajib beli di situ setiap bulan. Enak Oh. Lan Kedan ya kan. Nah, ini nanti kita cek nih. Soalnya belum pernah saya cek nanti nih. Oh. Nah, lihat ini siapa apanya mananya transaksinya di situ. Jadi tiap bulan mereka harus belanja di situ. Ya, asik banget ya. Memang Bapaknya kepikiran banget soal UMKM ya. Iya. Tapi kan Bapak ini care banget ya sama Medan, kota Medan, anak-anak Medan. Tapi Pak, adalah khawatir kami sedikit Pak. Ya kan? Kan Bapak ini belakangan ini santer kita dengar diusung menjadi calon Gupsu. Ya. Misalnya nih Pak, ini kita berandai-andai misalnya nih, kalau lah misalnya Bapak terpilih menjadi gubernur nanti gitu, Iya. apakah lagi-lagi pertanyaannya gitu ya, Apakah, iya. apakah masih ada waktu Bapak buat ingat sama Medan dan anak-anak Medan ini Pak? Masih sekar inikah Bapak? Ya kok jadi gubernur kan tinggalnya di Medan. Iya, Oh. soalnya lebih banyak Pak. Iya. Bapak nanti mikirin kami gitu. Enggak lah, menurut saya ini ya, Medan ini kan ibu kota provinsi pertama. Yang kedua namanya kerja itu kita kan pakai sistem, bukan hanya sekedar like or dislike kan gitu ya. Kita pakai sistem ya namanya. Jadi sistem kerja itu kan pasti ada, pembobotan sistem kerja itu juga pasti ada. Jadi pembobotan kerja itu kayak kita buat sekarang ini ya per wilayah itu pembobotannya pasti ada. Nah Medan ini kalau nggak diperhatikan penduduk terbesar di Sumatera Utara itu di Medan. Oke. Gitu loh. Berarti Bapak nggak mungkin lupa sama kami. Dan terus angka pengaruh inflasi di Sumatera Utara itu di atas 60% itu dari Medan. Jadi kalau kita ngomongin di Medan ini harganya naik, seluruh Sumatera Utara ini angka di Sumatera Utara ini masih akan naik. Oh, iya. Begitu iya. deflasi di Kota Medan, deflasi lah di Sumatera Utara. Oh. Nah, jadi kok dibilang tadi masih peduli nggak sama Medan, masih perhatian nggak? Ya harus. Ya harus gitu ya Pak ya. Betul ya, Pak. Betul ya. Jadi kamu ini Pak. Tengok lo ini, Pak. Betul Bapak ya. Nah, Pak, ini giliran indah nih, Pak, yang mau Indah tanyakan. Jadi, Pak, seandainya nih, Bapak jadi superhero. Bapak pengen jadi superhero apa dan punya kekuatan apa nih, Pak? Kira-kira. Superhero ya. Apa kira-kira Pak? Naruto ya, Naruto superhero nggak sih? Itu anime, Mbak. Itu anime. Dia tergantung yang lihat sih. Kalau menurut Bapak Naruto Superhero ya? Ya, Naruto aja berarti. Oh, gitu. Naruto. Kenapa tuh? Kenapa tuh, Pak? Dia kan bisa apa gini, banyak-banyak gitu kan. Oh, jadi Bapak Jadi mau bisa Bapak lebih banyak dari gitu. satu. Oh, iya. Nggak, tadi kan katanya kalau misalnya kita menjalankan tugasnya kan harus ke lapangan ya, harus ngeliat langsung, harus ngeliat langsung. Kalau kita ngapain kerjaan itu harus bisa ngecek langsung lah. Ya kadang-kadang dibilang cukup nggak cukup waktunya, dibilang capek nggak capek, ya pasti ada ngerasain seperti itulah. Kadang waktunya seperti ini. Nah, teman kalau misalnya bisa jadi banyak kayak Naruto kan, kok ke sana, Iya. kok ke sana gitu. Semua orang Pak ya kan. Iya, bener. Di Medan loh ini. Ini Pak Bobi lagi. Enggak. Jadi cepat siap dong Iya. gitu ya, Pak ya, urusan Kota Medan ya. Benar. Mantep kali nih. Jadi Naruto rupanya. Ke Alia di Brastagi ada Pak Bobi. Nah. Alia di Medan, oh ini Bapak lagi. Iya kan? Cepat selesai kerjaan. Nah, Pak, yang terakhir yang mau Indah tanyakan nih, Pak. Bapak sebagai tokoh yang menginspirasi. Mudah-mudahan menginspirasi, jangan. Iya dong, ya. At least menurut kami Pak. Nah, biar kami bisa bijaksana kayak Bapak, tegas, berani juga, kreatif. Bolehlah kasih petuahnya buat kami, Pak.
Apa ya, petua saya nggak jago ngasih petua gini nih apa ya? Kan sering baca motivator. Bener, iya. Lewat aja sekilas ya ini. Ini pasti ada yang lewat pula, yang Bener. lewat di kepala gitu Pak. Iya. Buat warga Kereportan dan warga-warga Medan Pak. Apa ya untuk anak-anak muda ya? Iya, Ya. bener Pak. Untuk anak-anak muda yang pasti pesan yang pertama itu jangan egois. Pertama, egois itu dalam arti kita tuh belum tentu apa-apa tuh untuk melakukan hal besar ya. Kita yakin pasti diri kita bisa. Tapi kita bisa itu bukan berarti kita harus bisa sendiri gitu. Itu konsep yang selalu saya pakai. Kita bisa, oke, tapi belum tentu kita harus sendiri menjalankan itu. Harus sendiri menjalankan itu. Kita harus ya cari tim, cari teman, cari pasangan yang betul-betul punya tujuan yang sama, punya cita-citanya yang sama, punya rasa kebersamaan yang sama juga. Itu nanti akan membawa kita suksesnya, berhasilnya, ngerasain lukanya pun, ngerasain dukanya pun nggak akan separah dan sejatuh ketika sendiri. Kalau kita punya tim, saya dari dulu memang dari awal, dari saya kuliah, saya kerja di dunia bisnis, yang selalu saya lakukan pertama buat tim. Walaupun kita rasa, kita mampu sendiri kok ini. Tapi bentuk tim dulu. Kita bentuk tim, kita punya teman-teman dekat, kita punya orang dekat yang harus bisa kita ajak sama-sama. Kalau sukses, ya sukses sama-sama. Kalau misalnya kita ngerasain lagi sakit, ya sakit sama-sama dan saling menguatkan. Itu aja sih kok dari saya. Itu bibit-bibitnya kolaborasi Medan Berkah ya Pak. Iya, makanya kita hashtagnya kolaborasi. Oke. Itu. Bapak, terima kasih banyak Iya, menyempatkan diri buat ngobrol-ngobrol ringan sama kami hari ini ya Pak ya. terima kasih. Yes, Bapak. Terima kasih sudah mengizinkan kami datang kemari. Bapak juga sudah selalu menginspirasi dan mensupport kegiatan kami. Mudah-mudahan. Bapak terima kasih juga udah menyebarkan hal-hal baik buat kami ya Pak ya. Semoga semua rencana Bapak dilancarkan dan Bapak sekeluarga diberi kesehatan. Ya, Pak. Amin. Amin. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Iya. Nadia, Kak Indah. Yes, thank you Pak. Warga Kereportan, ini seru banget ya kita ngobrol dengan the one and only Pak Bobi Nasution ya kan. Gimana Ndah? Seru ya Ndah? Seru dan menginspirasi kalian. Ya kan? Keren. Buat warga Medan, warga Kerepotan, kalian wajib subscribe channel YouTube kita, Ngerepotin. Jangan lupa di like dan tekan tombol loncengnya. Dan juga share ke semua media sosial kalian. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Pak Bobi. Bener. Nasution ya kan. Dan buat kalian teman-teman warga Kerepotan semuanya yang pengen nih kira-kira siapa lagi ya tokoh inspiratif yang pengen kita undang ke Ngerepotin, boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di Ngerepotin selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.